kembali lagi di channel kita Bekerja Indonesia. Sebelum menonton video kita kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya di bawah ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kegiatan belajar bersama secara online melalui Facebook maupun melalui channel YouTube Mekarjaya Indonesia. Kita akan membahas topik tentang membangun dunia usaha sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, atau membangun kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sekali lagi saya memiliki keyakinan bahwa kehidupan yang lebih baik akan dapat kita wujudkan kalau kehidupan kita dibangun berdasarkan Pancasila, mulai dari sila pertama sampai pada sila kelima. Karena betapa tidak, rumusan nilai-nilai Pancasila ini adalah kristalisasi dari perjuangan nenek moyang bangsa kita dalam rangka mewujudkan kemerdekaan dengan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sehingga saya meyakini kalau nilai-nilai dasar itu kita pakai untuk kita mendasari kehidupan kita sehari-hari, saya yakin itulah kehidupan yang lebih baik yang akan kita wujudkan. Mungkin selama ini orang akan berpikir bahwa urusan Pancasila itu urusan pemerintah. Disitulah justru masalahnya, sehingga kita membangun kehidupan kita tanpa dasar. Ibarat orang membangun rumah sekali lagi tanpa pondasi. Tapi biarlah itu semuanya berakhir. Jangan membangun sesuatu tanpa pondasi yang kuat lagi. Tanamkan di dalam diri kita bahwa kita akan membangun segala sesuatu dengan pondasi yang kuat. Namun sebelum saya lanjut, izinkan saya mengingatkan kita semuanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewaspadaan kita agar kita terhindar dari paparan virus corona COVID-19. Karena bagaimanapun juga persiapan kita, kerinduan kita untuk memulai sebuah usaha, selama virus corona COVID-19 ini masih bercokol di Indonesia, kita masih akan terus menunggu dan menunggu. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kita semuanya untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Saya ingin memberitahukan kepada kita semuanya, khusus untuk yang berada di luar Gorontalo, bahwa mulai hari ini pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Setelah disetujui oleh Menteri Kesehatan, Gorontalo per hari ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini yang saya ingin ingatkan buat kita semuanya. Bagi saudara yang ada di Gorontalo, maka serta kabupaten-kabupaten yang lain yang telah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan. Ikutilah anjuran pemerintah ini dengan rela. Jangan cari kelemahan pemerintah, jangan mendiskreditkan pemerintah. Karena tujuan pemerintah hanya satu, agar virus corona lengser dari Indonesia. Kalaupun mungkin ada yang lain, tutup mata dengan itu semuanya. Karena kita juga tidak mau diri kita menjadi korban virus corona COVID-19 ini dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu bagaimanapun juga keadaannya, kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Jangan hanya gara-gara anjuran untuk tidak bisa naik motor berdua, lalu kita mulai ribut dengan tidak bisa naik berdua dengan suami istri, lalu suami istri harus pisah dan lain-lain segala macam. Cuma untuk memviralkan hal-hal begitu. Kenapa tidak memviralkan hal-hal baik daripada memviralkan hal-hal buruk seperti ini? Selalu saja kelemahan yang diviralkan, selalu saja kekurangan yang diviralkan. Kenapa bukan hal baik yang kita cari dan kita viralkan? Biarkan mulai malam hari ini kita menjadi orang yang memviralkan hal-hal baik. Teristimewa di daerah-daerah yang sudah mempraktekkan, yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Ayo kita tingkatkan keinginan kita untuk memviralkan hal-hal baik. Karena betapa tidak, atmosfernya akan otomatis jadi baik begitu yang viral adalah hal-hal baik. Nah, buat saudara yang ada di luar dari Gorontalo, saya ingin mengingatkan kita semuanya. Saudara masih menikmati kelonggaran di mana saudara hampir bisa dikatakan masih bisa beraktivitas selama 24 jam. Karena di penerapan PSBB, aktivitas dibatasi hanya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau saudara masih ada di dalam daerah yang masih belum menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar,
Bersyukurlah dengan itu semuanya, tapi bukan berarti bahwa saudara bisa berleha-leha, bermain-main, dan saudara lupa tentang aturan protokoler untuk pengawasan, kewaspadaan, pencegahan paparan COVID-19 ini. Baik yang menerapkan PSBB atau yang belum, masih tetap aturannya harus kita jaga. Tetap di rumah saja, itu lebih baik daripada di luar rumah. Tetap pakai masker. Kalau keluar rumah hanya yang penting saja. Lalu jangan berkumpul banyak-banyak. Jangan berkumpul lebih dari 5 orang. Kemudian jangan mudik. Upayakan tahun ini, saya terus mengkampanyekan jangan mudik. Walaupun pemerintah memberi kelonggaran untuk mudik, jangan mudik. Karena lebih baik tidak mudik tahun ini daripada tidak mudik sepanjang tahun, karena mudik selamanya ke Balikpapan alias meninggal karena virus corona. Lebih baik kita tidak mudik tahun ini, tapi tahun depan kita bisa mudik, atau begitu diputuskan ganti hari libur nasional bulan puasa, ganti cuti, kita akan bisa mudik, pulang kampung, atau apapun istilahnya, dengan bahagia ketemu dengan keluarga. Baiklah, saya akan lanjutkan apa yang menjadi meminta kepada kita semuanya. Tanamkan di pikiran kita, walaupun belum terlalu jelas apa yang harus dilakukan, tapi tanamkan lebih dahulu di dalam pikiran kita bahwa kita akan membangun usaha kita akan membangun hidup kita sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Munculkan sebuah niat, munculkan sebuah tekad di dalam diri kita bahwa kalau virus corona ini hengkang dari bumi Indonesia atau dari bangsa-bangsa, kita akan membangun hidup kita akan membangun usaha kita sesuai dengan sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Mari dengan cepat saya akan bagikan buat kita semuanya, atau sebelum saya mau bagikan ini semuanya, saya mau tambah satu lagi. Katakan berulang-ulang bahwa kalau COVID-19 ini selesai dari Indonesia, aku akan berusaha dengan cara yang benar, memperbaiki motivasi, dan akan memperhatikan orang lain di dalam usaha. Harus menjadi tekad kita semuanya. Nah, persiapan apa saja? Karena saya sempat menulis status di Facebook bahwa ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk membangun usaha kita sesuai dengan sila-sila pada Pancasila ini. Nah, malam hari ini saya akan membagikan persiapan-persiapan itu. Sebelum sampai pada langkah-langkah atau persiapan-persiapan itu, saya ingin membagikan kepada kita semuanya tentang pengertian persatuan Indonesia itu sendiri. Persatuan Indonesia ini satu-satunya sila di dalam Pancasila yang hanya 2 kata doang. Persatuan Indonesia mengandung pengertian bahwa Indonesia itu satu. Sekali lagi, Indonesia itu satu. Dari Sabang sampai Merauke, suku apapun juga hanya satu. Sekali lagi, hanya satu. Di dalam berusaha, siapapun yang ada di dalamnya, dia harus merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Contoh, anak berusaha, dia harus menjadi satu kesatuan dengan ayah dan ibu bapaknya serta saudara-saudaranya. Atau ibu bapak berusaha harus menjadi satu kesatuan gerak dan langkah tujuan di dalam usaha itu. Barulah usaha itu menjadi berhasil. Kalau orang yang berusaha itu sendiri menjadi terpecah-pecah gara-gara kepentingan yang berbenturan kepentingannya, sudah pasti usaha itu tidak mungkin mau maju. Demikian juga yang terjadi dengan Indonesia. Selama ini terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak benturan yang akhirnya mengerucut, jadi akhirnya terjadi perpecahan, terjadi perpisahan, terjadi keterbelahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu jangan heran kalau kita gampang disusupi musuh, gampang disusupi pengkhianat. Karena di dalam negeri kita sendiri saja, kita sedang tidak satu hati, kita sedang tidak satu pendapat, kita tidak sedang satu jiwa, yakni jiwa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu yang harus kita kembalikan, itu yang harus kita dengungkan kembali, bahwa suku apapun juga kita dari Sabang sampai Merauke ini hanya satu, yaitu Indonesia. Jadi satu Indonesia. Oleh karena itu saya suka mengatakan seperti ini, bangun satu Indonesia. Oleh karena itu usaha kita, saya ingin memberi visi yang lebih besar, mensejahterakan masyarakat Indonesia, yang harus menjadi visi kita mulai dari sekarang. Tadinya saya rumuskan sebuah visi dari organisasi yang saya pimpin, yakni mensejahterakan masyarakat Indonesia mulai dari Gorontalo.
Tapi saya rasa ini visi akan segera di-upgrade lagi, di-update lagi, menjadi mensejahterakan masyarakat Indonesia saja. Tidak ada lagi mulai dari Gorontalo, karena kita mulai menasional sekarang. Kita sudah bicara Pancasila sekarang. Oleh karena itu kita harus memikirkan kepentingan nasional daripada kepentingan kedaerahan. Saya kira itu cukup tentang persatuan. Kita terdiri dari berbagai macam suku memang, tapi kita satu saja, satu jua adanya, yaitu Indonesia. Nah, nilai apa yang perlu kita persiapkan untuk kita kembalikan di dalam diri kita? Tidak ada yang lain. Kalau kita bicara tentang persatuan Indonesia, maka kita harus bicara tentang kekeluargaan dan kegotong royongan. Itulah nilai dasar yang dimiliki Indonesia. Tidak boleh tidak. Indonesia lah yang punya nilai kekeluargaan dan kegotong royongan itu. Seharusnya kita menjadi lebih kuat, seharusnya kita menjadi lebih solid, seharusnya kita menjadi lebih perkasa sebagai bangsa. Bukan seperti yang selama ini kita lihat. Kita rapuh, kita gampang pecah, gampang tersulut, gampang kita dihasut oleh berbagai isu yang sebenarnya tidak penting. Tapi biarkan mulai malam hari ini kita mengembangkan kembali nilai-nilai kekeluargaan, asas kekeluargaan itu dan kegotong royongan. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam usaha kita. Usaha kita kalau itu usaha keluarga, maka dia harus merupakan usaha bersama di dalam seluruh anggota keluarga yang ada. Demikian juga yang bekerja di sana, dia harus merupakan hasil gotong royong dari seluruh anggota yang ada. Kalau itu sebuah organisasi, maka usaha yang ada, tujuan yang ada harus menjadi dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama sebagai satu keluarga dan organisasi itu. Demikian juga hasilnya dan pekerjaannya dilakukan secara gotong royong. Nah, dengan cepat saya ingin berikan kepada kita semuanya tentang pengertian kekeluargaan. Pengertian asas kekeluargaan itu adalah satu kelompok yang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan dengan menganggap anggota dari kelompoknya itu adalah anggota keluarga sendiri. Demikian juga kita dengan sebagai bangsa. Seharusnya kita bangsa Indonesia semuanya kita merasa sebagai satu keluarga besar, yakni keluarga Indonesia. Kita boleh jadi suku Gorontalo, suku Batak, suku Toraja, suku Jawa, tapi kita tetap Indonesia. Kita menyatunya di Indonesia. Nah, tentang suku-suku dan keragaman budaya dan adat istiadat itu adalah kekuatan yang akan memiliki nilai jual kita secara internasional. Secara permainan dunia, kita memiliki banyak nilai jual untuk dunia. Dan pasti itu akan membawa nilai dan harga buat kita sebagai bangsa Indonesia. Ayo kita bangun kembali nilai-nilai kekeluargaan di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, sehingga kita akan menjadi orang yang terus bersemangat di dalam membangun hal-hal seperti ini. Yang kedua adalah nilai kegotong royongan. Itu merupakan istilah Indonesia. Sekali lagi hanya Indonesia yang punya nilai gotong royong seperti ini, yaitu bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Jadi dia bukan hasil orang per orang. Kalau saudara berusaha lalu saudara yang istilahnya, kalau seperti yang istilah kami di kampung, dia yang bawa, yang tarik, dia juga yang jadi kusir, dia juga yang jadi gerobaknya. Jadi semuanya. Atau dengan manajemen tukang sate, dia yang potong kambing, dia yang kasih keluar kulit kambing, dia yang potong-potong, lalu dia juga yang tusuk-tusuk, dia juga yang bakar, dia juga yang makan, dan dia juga yang kolesterol. Itu manajemen tukang sate namanya. Tidak boleh usaha kita seperti ini. Harusnya merupakan karya bersama dalam satu keluarga minimal, dalam satu organisasi minimal. Dan lebih baik lagi kalau itu merupakan karya satu bangsa. Mungkin orang akan berkata, "Pak, tidak mungkin ini, mustahil apa yang Bapak sedang jelaskan." Karena tidak mungkin itu. Karena hal yang kelihatan tidak mungkin itu justru kesempatan buat kita. Kalau kita bisa, kita akan jadi contoh, kita akan jadi patron, orang akan belajar sama kita. Kenapa kita tidak mengembangkan pikiran untuk kita bisa mewujudkan hal yang kelihatan mustahil di mata orang ini? Kalau kita bisa, maka orang akan belajar sama kita. Itu yang membuat saya terus bersemangat. Kelihatan mustahil memang. Saya juga waras.
Tapi justru hal-hal yang mustahil, yang kelihatan tidak mungkin seperti ini, itu adalah kesempatan buat kita untuk merealisasikannya dalam perjalanan hidup kita. Saya berharap kita semua sepakat dengan itu semuanya. Nah, saya akan bagikan buat kita semuanya tentang langkah-langkah untuk menumbuh kembangkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan dalam perjalanan hidup kita. Yang paling inti adalah bunuh kepentingan pribadi, sehingga perjuangan kita adalah mutlak untuk kepentingan bersama. Jadi apa yang harus terjadi? Nilai apa yang harus kita kembangkan? Menempatkan kepentingan umum, kepentingan bersama di atas dari kepentingan pribadi, atau menempatkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bersama. Artinya lebih besar kepentingan bersama, lebih besar kepentingan umum yang akan kita perjuangkan. Itulah yang harus terjadi atas kita. Itulah yang harus kita lakukan. Mungkin saya akan bertanya seperti ini. Bolehkah sekali-kali kita tidak memikirkan diri sendiri? Harus dijawab iya, harus dijawab boleh, harus dijawab bisa. Kenapa? Saya beritahu rahasia yang saya temukan dalam perjalanan perjuangan ini. Rahasia pengembangan potensi pribadi yang terbaik adalah memikirkan kepentingan bersama, memikirkan kepentingan umum, memikirkan kepentingan yang lebih besar. Sehingga potensi dan kemampuan yang berkembang di dalam diri kita akan berkembang seturut dengan besarnya tanggung jawab yang kita jalankan. Sekali lagi, rahasia pengembangan potensi yang terbaik di dalam diri kita adalah membunuh kepentingan pribadi, lalu mulai mengambil kepentingan bersama, kepentingan umum untuk kita perjuangkan. Sehingga kemampuan di dalam diri kita akan berkembang seiring dengan tanggung jawab yang kita emban, yang kita jalankan. Jangan pernah berpikir untuk menjadi kreatif kalau tidak pernah kunjung mengambil tanggung jawab. Berpangku tangan dan berpeluk dada saja sambil menunggu hasil dan kemudian cuma tahu ngomel. Itu tidak akan pernah muncul kemampuan inovasi dan kreativitas bagi orang-orang seperti itu. Karenanya saya ingin memberitahu buat kita contoh, misalnya, untuk apa saya bicara Pancasila seperti ini? Paling orang akan bicara, itu kan tugas BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Orang akan bilang seperti itu. Tapi karena saya tahu potensi saya akan berkembang tatkala saya menambah hal yang saya pikirkan. Makanya usaha yang saya kelola, saya kembangkan menjadi tujuan nasional. Karena saya tahu ada potensi yang besar yang sedang menanti di sana. Saya sedang mengajak semua yang nonton, yang live bersama saya malam hari ini untuk ikut bersama saya ke tingkat nasional, memikirkan kepentingan nasional, memikirkan kepentingan umum, sehingga usaha kita tidak akan kita mulai dengan tujuan yang kecil-kecil. Perbesarlah impian dan cita-cita tujuan kita di dalam berusaha, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Maka kemampuan kita akan berkembang seiring dengan besarnya tujuan seperti itu. Belajarlah bekerja sama dengan orang lain, dengan siapapun sebagai sesama warga negara di Indonesia ini. Itu poin terakhir yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Karena selama ini kita telah dilatih kita telah diracuni oleh sistem kapitalisme, di mana orang terus berjuang mati-matian, gila-gilaan untuk kepentingan diri sendiri. Sementara yang saya temukan justru kita seharusnya gila-gilaan, mati-matian dan habis-habisan untuk kepentingan yang besar, kepentingan umum dan kepentingan bersama. Dan itulah yang akan menjadi pintu pengembangan potensi yang lebih besar dalam perjalanan hidup kita. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan buat kita semuanya. Terima kasih atas kontribusi kita semuanya dalam terselenggaranya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.